everything Mother Earth transcends. Drop it on my car. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi di pertemuan ke-9, 10, dan 11 pada matkul Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Khotibul Umam Eskom MT. Materi yang saya akan jelaskan kali ini mengenai yang pertama, definisi kepemimpinan dalam pendidikan, yang kedua, pentingnya kepemimpinan dalam dunia pendidikan, yang ketiga, tugas dan fungsi kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Langsung saja pada materi yang pertama kita akan membahas mengenai definisi kepemimpinan dalam pendidikan. Sebelumnya kita perlu tahu apa sih kepemimpinan dan pendidikan itu. Nah, di sini kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat mendorong, mempengaruhi, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut. Dan selanjutnya terbuat dari sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu. Sedangkan pendidikan didefinisikan sebagai kunci untuk memanusiakan manusia. Artinya, dengan pendidikan, manusia agar dapat memahami apa arti dan hakikat hidup, serta untuk apa dan bagaimana cara menjalankan suatu tugas di dalam kehidupan ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Lanjut ke materi yang kedua mengenai pentingnya kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Nah, kepemimpinan dalam pendidikan ini memiliki peran yang sangat penting, mengingat dari fungsi dari pemimpin yang sangat menentukan pencapaian pendidikan. Pada dasarnya, setiap instansi atau lembaga pendidikan memerlukan seorang figur atau pemimpin yang akan membimbing dan mengarahkan pelaksanaan pendidikan di lembaga itu sendiri. Pemimpin yang baik tentu harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik juga dan pengetahuan tentang memimpin. Jika pemimpin yang akan memimpin pada suatu lembaga tersebut dalam hal pendidikan tidak memiliki kedua hal itu, maka akan sulit melaksanakan fungsi dan perannya sebagai seorang pemimpin. Setiap pemimpin harus saling memegang kepercayaan yang dipimpinnya, karena kepemimpinan berdiri dari atas dasar kepercayaan. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mengenai tugas dan fungsi kepemimpinan dalam pendidikan. Peranan atau tugas kepemimpinan sangatlah penting dalam suatu pendidikan, di mana kepemimpinan ini harus bisa mempengaruhi bawahannya dan bertanggung jawab terhadap suatu sekolah agar terciptanya suatu kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, kepemimpinan pendidikan, aplikasi kepemimpinan efektif, strategis, dan berkelanjutan. Ada peran penting bagi kepemimpinan efektif, yaitu yang pertama sebagai penentu arah. Pemimpin harus mampu melakukan seleksi dan menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan lingkungan eksternal masa depan yang menjadi tujuan pengarahan seluruh sumber daya organisasi. Yang kedua, agen perubahan. Pemimpin harus mampu mengantisipasi berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan global maupun dalam membuat prediksi tentang implementasinya, yang mampu membuat skala prioritas bagi perubahan yang diisyaratkan visinya, serta mampu mempromosikan eksperimentasi dengan partisipasi orang-orang untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan. Yang ketiga, sebagai juru bicara. Pemimpin harus mampu menjadi negosiator dan pembentuk jaringan hubungan, baik itu eksternal, menyusun visi dan mengkomunikasikannya, melakukan pemberdayaan serta melakukan perubahan. Yang keempat, sebagai pelatih. Pemimpin harus mampu memberitahu orang lain tentang realitanya saat ini,
apa visinya atau kemana tujuannya, bagaimana merealisasikannya. Dan di samping itu juga pemimpin juga harus mampu mengarahkan pengikutnya secara ing ngarso sung turudo ing madyo mangun karso tuturi handayani. Yang artinya apa? Artinya pemimpin harus mampu mengarahkan, menyemangati dan mendorong para pendidik, tenaga kependidikan dan para staf lainnya untuk memiliki semangat dan motivasi tinggi dalam bekerja. Yang masih belum optimal dalam bekerja, bahkan yang masih malas. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan dalam pendidikan, yakni guna mengefisiensi guru, staf, karyawan, siswa, dan masyarakat untuk mendukung segala kegiatan yang ada di sekolah. Dalam mewujudkan tujuan kepemimpinan di sekolah, memerlukan 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan pendidikan. Yang kedua, mengefisienkan warga sekolah meliputi guru, staf, karyawan, siswa, serta masyarakat. Yang ketiga, membangun lingkungan sekolah yang dinamis, harmonis, dan nyaman. Demikianlah sedikit penjelasan dari materi yang saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.